Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai mail merge. Mail merge sendiri merupakan salah satu fasilitas yang ada di Microsoft Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat dan pembuatan surat undangan, seperti surat tagihan, surat promosi penjualan, dan jenis pembuatan dokumen lainnya. Kelebihan dari mail merge ini dapat mempermudah kita untuk mengirimkan surat secara massal. Dokumen yang dapat dibuat menggunakan mail merge ada surat, ada label surat, ada amplop, ataupun direktori. Hal utama dalam mail merge yaitu dibutuhkan dokumen utama atau main dokumen. Main dokumen ini digunakan sebagai format dasar untuk mengirimkan surat. Bisa berupa Word. Lalu ada sumber data atau data source-nya. Sumber data ini sebagai tujuan untuk mengisi dokumen utama. Yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel. Data utama berasal dari Microsoft Office Outlook Contact List, bisa juga dari Excel Worksheet, bisa juga digunakan dari Word Tables, dan Access Database Table. Mari kita lakukan demo penggunaan mail merge-nya. Baik, selanjutnya adalah dari kop surat yang kalian buat, silahkan isi di bagian bawahnya dengan tulisan surat seperti berikut. Seperti ini. Baik, saya akan copy saja. Silahkan teman-teman lihat di modul yang sudah saya share di Google Classroom. Baik, kita sudah buat seperti ini. Dari dokumen yang kita buat di Microsoft Word ini disebut dengan main dokumen. Yang kita kosongkan atau yang akan kita input adalah bagian nomor, bagian nama, NIK, departemen, jabatan, alamat, dan juga tanggal masuk. Pertama, kita akan membuat main dokumennya. Selanjutnya kita akan buat data source-nya atau tujuan yang akan menjadi sumber data kita. Kalian harus membuat yang namanya data table seperti ini, bisa dibuat di Microsoft Excel. Data seperti ini kalian bisa lihat di modul yang sudah saya share. Silakan ditulis di Microsoft Excel sama persis. Kalian bisa membuat bagian nomor, nama, NIK, departemen, jabatan, tanggal lahir, tanggal masuk, status, alamat, dan juga kota. Selanjutnya, setelah kalian buat, close di bagian Excel ini, lalu buka main dokumen kalian. Nah, untuk mail merge-nya, pertama silahkan klik di bagian My Links, lalu klik select recipients, lalu pilih Use an Existing List. Setelah itu, kita akan input di mana kita membuat source data yang telah kita tuliskan tadi. Saya di sini dengan nama surat.excel. Lalu ingat-ingat di mana sheet berapa kalian membuat data source tersebut. Jangan lupa untuk centang di bagian first row of data content column headers agar kolom pertama yang akan kita inputkan. Lalu klik OK. Bisa diperhatikan button-button yang ada di atas ini menjadi aktif setelah kita My Links scan. Selanjutnya, kita cek di bagian Insert Merge File. Kolom pertama yang telah kita buat itu sudah masuk seperti nomor, nama, NIK, departemen, jabatan, tanggal lahir, tanggal masuk, status, alamat, maupun kota. Selanjutnya, kita akan mengisi di bagian suratnya. Silahkan di bagian nomor, kita klik Insert Merge File, lalu pilih nomor. Lalu, nama kita isi dengan klik Insert Merge File lagi, sesuaikan saja dengan apa yang kita butuhkan. Jika departemen, kita pilih
pilihan dengan nama departemen. Untuk jabatan kita pilih jabatan. Selanjutnya untuk melihat hasilnya bisa diklik di bagian preview result. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat ada 10 data yang telah kita buat tadi. Jika mau dilihat, kita bisa di bagian panah kanan kiri seperti ini. 10. Nah, jika diperhatikan, tanggal masuknya ini tidak sama dengan tanggal yang telah kita tulis. Kita tulis tanggal dengan tulisan yang panjang atau yang lengkap. Bagaimana cara merubahnya? Di bagian tanggal, silahkan klik sebelah kiri, lalu pilih toggle field codes, lalu tuliskan sedikit sintaks yang akan ditambahkan. Silakan ketikkan garis miring sebelah kiri, lalu add, tanda petik, tuliskan DD untuk tanggalnya, tanda petik, silakan tulis DD untuk tanggalnya, besar sebanyak 4 kali, dan untuk tahunnya year, tutup kurung. Setelah itu, untuk melihat hasilnya, silakan klik preview result sekali lagi dan tulisannya sama. 1 Januari, 7 Agustus, 6 Februari. Ini adalah bagaimana cara kita merubah tanggal menjadi tanggal yang tertulis secara lengkap. Lalu bagaimana jika kita ingin merubah datanya? Seperti ini, kita ke data 1 contohnya. Silakan pilih edit recipient list, lalu klik di data source-nya, lalu klik edit. Misal, nomor 101 saya sebelumnya tulis namanya Andini. Selanjutnya, saya akan ganti dengan nama Elda. Lalu, klik OK. Kalian bisa contoh di bagian misalnya di statusnya ataupun di bagian nicknya. Misalnya ini tadi saya mau ganti Elda. Misalnya saya mau ganti dengan nama departemennya. Ini juga bisa ya. Silahkan teman-teman tambahkan sendiri. Lalu klik OK dan klik yes. Oke, sekali lagi. Nah, data yang pertama sebelumnya namanya adalah Andini, sekarang berubah menjadi Elda. Seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat di modul yang telah saya share. Selanjutnya, bagaimana jika saya mau mencetak ataupun membuat dokumen yang nama-namanya ingin saya print? Silakan klik di bagian finish and merge. Lalu untuk printnya kalian bisa klik di bagian print, untuk send email juga bisa, dan edit individual dokumen. Edit individual dokumen ini digunakan jika kalian ingin mengambil atau mencetak beberapa data saja. Kalau kita klik di sini ada merge record. Kalau kalian pilih all, berarti yang tercetak atau yang membuka halaman baru adalah seluruh data yang telah kita buat. Jika kalian membuat current record, data yang tertampil hanya data yang data ketiga saja. Jika kalian memilihnya data ketiga. Jika kalian memilih from, itu membuat data atau membuka dokumen baru dari halaman yang saya pilih. Misal dari halaman 3 sampai dengan halaman 6. Lalu klik OK. Maka data yang tertampil adalah data nomor 6 dengan nama Ahmad Rizky sampai dengan Akbar Mulyadi. Seperti ini. Nah, seperti itu. Dengan dokumen nama letter 1, berarti ini adalah dokumen yang paling awal. Baik,
Sampai di sini saja untuk penjelasan bagian mail merge-nya. Untuk lebih jelasnya silakan baca modul yang sudah saya share di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.